Kalau kamu mendengar Dajjal datang ke kota kamu, masuk ke rumah, pastikan istrimu, anak-anak gadismu, emakmu, orang-orang perempuan dari keluargamu sudah di rumah. Ikat tangan mereka, ikat kaki mereka, dan tambatkan ikatan itu di tiang-tiang rumah. Jangan biarkan mereka keluar. Tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, baca surah Al-Kahfi dalam rumah. Maka kalau itu dilakukan, walaupun kaki tangan Dajjal berpatroli mencari orang-orang yang masih belum berkumpul, ya, maka Allah akan gaibkan rumah itu dari pandangan mata mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat podcast, hari ini kita akan mendengarkan berita-berita tentang akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Langsung aja kita simak penjelasan dari guru kita, Buya Ustadz Zulkifli Emali. Kepada Buya, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Namun karena tak mungkin bagi kita orang Indonesia ke sana di saat itu, ya kan? Maka yang mungkin apa? Nabi perintahkan, kalau kamu mendengar Dajjal datang ke kota kamu, masuk ke rumah. Pastikan istrimu, anak-anak gadismu, emakmu, orang-orang perempuan dari keluargamu sudah di rumah. Ikat tangan mereka, ikat kaki mereka, dan tambatkan ikatan itu di tiang-tiang rumah. Jangan biarkan mereka keluar. Tutup pintu rapat-rapat, tutup jendela rapat-rapat, baca surah Al-Kahfi dalam rumah. Maka kalau itu dilakukan, walaupun kaki tangan Dajjal berpatroli mencari orang-orang yang masih belum berkumpul, ya, maka Allah akan gaibkan rumah itu dari pandangan mata mereka. Itu gunanya. Tapi kalau seandainya wanita kita tidak diikat, mereka buka pintu rumah dari dalam, rumah itu akan nampak, dan orang di rumah akan dimasuki oleh tentara-tentara Dajjal, kaki tangan Dajjal yang ada di kota itu. Maka pengusaha-pengusaha dan di pemerintahan tempatan itu akan menjadi kacung-kacungnya Dajjal semua itu. Dan mereka yang akan bergerak untuk memaksa semua orang yang masih belum keluar untuk keluar menyambut Dajjal. Siapapun yang melihat Dajjal pasti akan kafir kepada Allah, kata Rasulullah. Masya Allah. Melihat Dajjal saja sudah hilang. Nanti kata Rasulullah akan ada seorang lelaki dari umatku yang merasa imannya sangat kuat dan dia yakin dia bisa berdebat dengan Dajjal. Dan dia keluar dari rumahnya untuk berjumpa dengan Dajjal, untuk mendebat Dajjal. Ketika dia melihat Dajjal, Dajjal melihat kepadanya, imannya pun hilang. Imannya pun menguap. Dan dia langsung sujud menyembah Dajjal. Padahal laki-laki yang paling kuat imannya, kata Rasul. Jadi jangan main-main. Dia diajak beguyon sekarang. Nanti kalau Dajjal datang, saya mau selfie saya minta tangan segala macamnya. Ngawur itu. Harusnya, kata Rasulullah, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a fitnah asyad minad Dajjal. Juga hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tidak ada fitnah sejak Adam Allah ciptakan sampai hari kiamat terjadi fitnah yang lebih besar, lebih berat, lebih hebat daripada fitnahnya Dajjal. Di hadis yang lain Nabi berkata, seandainya dikumpulkan seluruh makhluk, seluruh fitnah yang pernah ada sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, dikumpulkan semua fitnah itu, disatukan semua, diadu dengan fitnah ketika Dajjal muncul, maka lebih berat fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Parah betul ini. Jadi jangan sok-sokan kuat iman saat itu Dajjal datang. Kita dipastikan harus lari daripada Dajjal. Gitu. Dajjal ini siapa? Kan gitu jadi sekarang nih. Dajjal ini siapa? Dajjal ini adalah anak keturunan dari Nabi Adam. Dia manusia. Manusia sama dengan Ya'juj Ma'juj, juga manusia. Jadi tidak ada makhluk yang Allah ciptakan berakal kecuali hanya 3, malaikat, jin, dan manusia. Ya, Oke. Sekarang Dajjal, Ya'juj Ma'juj itu manusia dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kita fokus kembali kepada Dajjal. Jadi Dajjal ini, kata Rasulullah, secara fisik dia sedikit agak lebih pendek dari kamu. Jadi ukuran kita rata-rata biasanya berapa? 169, 170, anggap rata-rata begitu ya. Mungkin dia di 150 ya, mungkin gitu. Ya, intinya dia agak lebih pendek dari kamu, tapi badannya sekol. Bahu kanan dengan bahu kirinya, kata Rasulullah, saling berjauhan. Lebar ya, dan dadanya luas. Sementara rambutnya kriwil ya, kribo. Kayak orang Afrika gitu. Kayak orang Afrika. Kalau dulu ketika zaman Ahmad Albar masih eksis dengan tampilan begitu, kayak gitu rambut Dajjal. Tapi bukan berarti setiap orang kayak gitu tuh Dajjal ya. Jadi tampilan rambutnya itu kayak gitu. Kalau ditarik satu bisa panjangnya beberapa meter, saking kriwil-kriwilnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kulitnya gelap. Kulitnya gelap kehitam-hitaman, tapi di bawah kulitnya ada beberapa bercak merah. Seperti ada darah yang menggumpal beberapa titik tubuhnya. Kayak orang penyakit apa gitu ya. Dan kami yakin itu pengaruh dukhon. Nah, kemudian kedua bola matanya, kata Rasulullah, seperti menyembul keluar. 2/3 bola matanya itu keluar.
Oke, matanya sebelah kanan ketutup oleh daging keningnya yang meleleh. Yang menutup, kemudian sisa bagian ujung keningnya yang meleleh ini nempel di pipinya yang sebelah kanan, lalu sisanya bergelantung seperti dahak yang bergelantungan atau jengger ayam tadi. Menjijikkan. Tapi Dajjal kemanapun dia masuk, semua wanita-wanita tercantik di negeri itu, di kota itu akan menjadi akan menjadi haremnya. Akan menjadi dia penggila wanita. Maaf ya, sekali dia datang ke kota itu, semua wanita cantik sana itu akan menjadi haremnya, ya. Dikerjain sama dia, walaupun hanya beberapa jam saja dia di situ, tetapi wanita tercantik sana jadi milik dia semua. Na'udzubillah. Makanya sekali lagi perintah Rasulullah, kamu yang punya anak perempuan, kamu yang punya keluarga perempuan, pastikan mereka di rumah semua. Ya, dan jangan pernah kamu keluar. Nah, bagaimana kalau seandainya pas Dajjal keluar, datang ke kota kita belum sempat lari ke Mekah, udah nggak mungkin karena itu terlalu jauh ya. Kita nggak sempat lari ke rumah. Ketangkap kita oleh kaki tangan Dajjal. Perintah Rasulullah, saat kamu dipaksa menghadap dengan Dajjal, kamu bacalah 10 ayat dari surah Al-Kahfi. Ayat pertama atau ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Allah jaga kamu dari kekuatan sihir Dajjal. Allah jaga kamu dari kekuatan hipnotis Dajjal, nggak akan tembus. Ya, jadi iman kita masih tetap dalam kesadaran kita. Gitu. Jadi kalau nanti Dajjal paksa memilih di antara dua pilihan, dia ciptakan api neraka di tangan kanannya, dia ciptakan surga di tangan kirinya, kamu masuki api nerakanya Dajjal. Ya. Tapi Nabi pun memberikan aturan, kepala kamu duluan masukkan. Maka kamu akan merasakan sejuk, masukkan semuanya, kamu akan syahid. Ya, meninggal dalam keadaan langsung masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita masukkan dulu tangan kita panas, kita ketakutan, ya. Nggak jadi. Kacau itu, nanti iman kita akan terguncang. Jadi begitu, setelah baca surah Al-Kahfi, pastikan Dajjal akan memaksa kita untuk nanti Dajjal akan tunjukkan dulu beberapa atraksi, menghidupkan orang mati, masih tetap belum beriman kita, nanti dia paksa kita masuk ke salah satu, mau masuk ke kebun beliau, taman beliau yang beliau ciptakan, maka orang ini dianggap sudah beriman kepadanya, tapi orang ini akan kekal di neraka Allah selama-lamanya, kata Rasulullah. Tapi kalau masuk ke api yang Dajjal buat seperti hutan terbakar, dibuatnya halusinasi, masukilah nerakanya Dajjal karena kamu akan masuk surga Allah, kata Rasulullah SAW. Berat juga itu ya di Berat. era itu ya. Berat. Itu kalau tanpa ilmu, tanpa keimanan, pasti kalau kena nggak ya. belajar ini, Mas Ari Untung, kalau nggak belajar ini kita benar-benar tidak tahu apa yang akan kita lakukan, dan kebanyakan manusia berpasrah karena kondisi lapar yang sudah panjang. Akhirnya nurut aja, apalagi perempuan ya. Udahlah gimana lagi, kan gitu bahasa kebanyakan kok mak-mak kita nih, gimana lagi demi anakku ya, demi keluargaku ya, biarlah walaupun bagaimana kan Allah Maha tahu, gitu. Akhirnya dia coba mendatangi Dajjal, kafir dia kepada Allah, dan dia sujud menyembah Dajjal dianggapnya sebagai Tuhannya, dan dia akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Nauzubillah. Makanya ya. Jadi kita kembali, Dajjal ini adalah manusia, tetapi Dajjal ini kalau kita mau cerita panjang ini 2 jam khusus tentang Dajjal aja. Ya, kalau kita ingin menyampaikan riwayat yang panjang tentang masalah Dajjal ini sangat panjang sekali. Jadi kami persingkat saja, mengingat ini udah Ramadan mau berakhir ya. Kajian kita persingkat begini. Kalau ada yang mau dengan lebih lengkap nanti mudah-mudahan Allah kasih kita kesempatan dalam daurah ya. Jadi pada intinya Dajjal itu dia akan muncul nanti di zaman Nabi. Dajjal sudah ada tapi sedang terbelenggu ya, kakinya, tangannya dan lehernya terbelenggu oleh rantai besi yang sangat besar dan berat. Dan bukan hanya fisiknya saja yang terbelenggu, tetapi juga kesaktiannya, kemampuannya juga Allah cabut. Tapi ketika dia lepas, Allah biarkan semuanya kembali kepada dirinya. Dan kerjaan Dajjal ketika dia sudah lepas, dia membebaskan seluruh setan-setan dan jin-jin terjahat yang dulu ditangkap dan dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman, dibebaskan oleh Dajjal untuk menjadi kaki tangannya, untuk melaksanakan misi-misi besarnya menjelang dia muncul. Jadi sekarang ini semua kejahatan di muka bumi, kami yakin ada peranan Dajjal di belakang itu. Iya ya. Karena sekarang ini sepertinya kan sistematis. Banyak yang tidak masuk akal terjadi. Ya, segala sesuatunya terjadi di luar daripada ekspektasi kita selama ini. Ini nggak mungkin, tapi terjadi. Ya, sepertinya yang terjadi sekarang nih, elit global segala macam. Ini kan sebuah perencanaan struktur yang cerdas ibaratnya. Dengan long run. Jadi jarak jauh. Mereka punya target berapa puluh tahun, tapi bisa terlaksana. Padahal umur manusia nggak sampai segitu kan. Berarti kan entah tarbiyahnya penerusnya sama, atau ada satu makhluk yang bisa bertahan lama untuk hidupnya. Ada negatif big mind istilahnya yang mempersiapkan ini semua. Yang memang
Dan siapa lagi kalau bukan makhluk yang terpanjang umurnya di muka bumi ini? Satu, seluruh malaikat. Ya. Dua, iblis laknatullah alaih. Adapun jin-jin yang lain ada batas umurnya mati. Tiga, Nabi Isa alaihissalam. Setelah telah diangkat dalam keadaan hidup, disimpan di langit dunia, ya, nanti diturunkan kembali membawa misi akhir zaman. Salah satunya menghabisi Dajjal. Kemudian yang keempat, Dajjal itu sendiri. Jadi satu-satunya bisa mengalahkan Dajjal hanya Nabi Isa. Nah, ini serem ini. Serem tapi seru. Jadi ada penjahat sekelas Dajjal, tidak ada yang bisa mengalahkannya di muka bumi. Tapi Nabi berkata, kalau saya hidup ketika Dajjal keluar, saya yang akan melawan Dajjal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Dajjal nanti datang, saya sudah tak ada. Kalian harus melindungi diri kalian masing-masing. Ya, cara berlindungnya apa? Lari, bukan menghadapi Dajjal. Bukan sok-sok kuat, saya mau berdebat dengan Dajjal, bukan itu solusinya. Kalau enggak, masuk betul ke Mekah atau ke Madinah, karena Dajjal tidak akan diberi oleh Allah kesempatan dan kuasa masuk ke dua kota suci ini, Mekah Madinah. Tapi Mekah Madinah itu dimasuki nanti ya setelah Dajjal keluar, jangan sekarang. Ya. Ya, kalau sekarang malah Mekah Madinah termasuk pusat yang berdarah-darah menjelang Al-Mahdi keluar. Jadi jangan sekarang. Salah kalau sekarang ini orang mau pindah ke Mekah ke Madinah, sekarang salah. Tapi ada ungkapan begini, Ustaz. Kalau Dajjal nggak bisa masuk Madinah, tapi dia mengamati dari Istana Putih, katanya begitu. Saya lihat di sana udah ada Istana Putih itu. Apakah itu begini? Hadisnya bukan seperti itu ya. Hadisnya adalah Dajjal ketika gagal memasuki Mekah, dia berusaha memasuki Madinah juga gagal karena di 7 pintunya dijaga oleh malaikat-malaikat yang menghunus pedang-pedang dari langit. Ada pedang-pedang yang bisa mematikan. Kalau Dajjal maksa, mati. Dengan semua pasukan bangsa jin setannya akan mati semua. Jadi malaikat ini betul-betul malaikat tangguh perkasa ya. Sehingga Dajjal tidak memiliki keberanian untuk memasuki Madinah. Mekah gagal, Madinah juga nggak bisa. Lalu Dajjal naik ke atas Bukit Garam. Naik ke atas Bukit Garam sambil menatap ke arah Madinah Al-Munawwarah, lalu menunjuk ke Masjid Nabi. Itu adalah istana putihnya Muhammad. Gitu ya. Itu adalah istana putihnya Muhammad. Uniknya Mas Ari Untung dan kaum muslimin, ketika Dajjal berkata itu adalah istana putihnya Muhammad, emangnya ketika Nabi melafazkan ini hadis, kan ini hadisnya Nabi yang melafazkan nih. Ya. Nabi melafazkan hadis ini, Masjid Nabawi kayak istana putih waktu itu. Belum. Enggak. Waktu itu masih batang-batang kurma. Masih batang kurma di Masjid Nabawi saat itu. Ya, Masjid Kuba mana ada pakai yang berbentuk istana putih dia sekarang. Berarti apa penggambaran Nabi ketika Dajjal mengatakan itu adalah istana putihnya Muhammad, kondisi Masjid Nabawi sekarang lah yang paling cocok. Berarti dulu belum begini. Ya. Nabi sudah tahu bahwa saat Nabawi akan menjadi seperti istana putih. Masya Allah. Masya Allah. Keren ya, keren. Dan hebatnya para ulama di Madinah Al-Munawwarah mengatakan Bukit Garam itu atau Bukit Kabisyah itu sekarang sudah menjadi bukit dibangun di atasnya istana buat menyambut tamu-tamu kerajaan. Iya. Tapi Buya kalau menghubungkan dengan Dajjal ini, itu dibangun untuk menyambut kedatangan Dajjal. Saya di atas. Qadarullah sempat ke Bukit Uhud di atasnya. Kan ngelihat kan? Sebelahnya persis itu kan? Ya. Di bukit sebelahnya. Kira-kira berapa kilo lah. Sampai kita lihat itu. Dan itu adalah menyambut tempat datang Dajjal. Kami sudah katakan sebelumnya, pengikut Dajjal itu ada 8. Ada 8 komunitas di muka bumi. Salah satunya adalah orang Yahudi. Orang Yahudi seluruh dunia. Sekarang kan Yahudi kan bagi-bagi ini berbeda-beda. Ada yang pro dengan Israel, ada yang tidak pro dengan Israel. Tapi ketika Dajjal datang, semua Yahudi akan pro kepada Israel. Nah, kami dalam kondisi sekarang ini mengatakan, ketika Raja Faisal sendiri mengumumkan di Washington Post pernyataan yang resmi, ya pernyataan kenegaraan, jangan ganggu orang Yahudi yang ada di Arab. Sebenarnya kita bisa hidup bertetangga dengan orang Yahudi. Kami adalah keturunan Yahudi, kata Raja Faisal. Begitu ngomongnya? Iya, itu di Washington Post. Ya, sampai sekarang masih bisa dibuka kalau pengen melihat di Google Map kita. Di Google ya. Masih bisa dilihat, dibaca. Jadi ketika dia mengatakan itu, maka benar bahwa sesungguhnya keturunan Saud sekarang adalah keturunan Yahudi. Dan sejarahnya mereka adalah Yahudi pedagang dari Irak. Oke, ketika dia mengatakan itu, maka adalah sebuah ajakan damai yuk gitu dengan orang Yahudi. Kita bisa hidup damai kok. Buktinya kami, sebagai orang Yahudi, bisa hidupkan dengan kalian, dengan orang Arab lainnya, kan gitu sebenarnya. Ya, walaupun pada akhirnya dia tidak suka dengan apa yang dilakukan Israel. Jadi ada Yahudi yang nggak pro dengan Israel, membenci perbuatan Israel, sehingga dia ingin melakukan sesuatu yang membahayakan Israel juga ketika itu. Akhirnya dia ditembak kan. Ungkapan ini sebenarnya harus menyadarkan kita bahwa
penguasa Saudi hari ini adalah Yahudi. Coba lihat saja, lihat mata-mata yang mereka buat itu mata satu kan. Itu mata Dajjal. Lambang kepolisian di sana. Iya, itu lambang mata, keamanan militer apa semacamnya dibuatnya lambang satu. Itu mata Dajjal. Oke, sekarang banyak simbol-simbol Dajjal dibuat di Jeddah, di Riyadh, semacam itu simbol Dajjal itu dipersiapkan betul. Karena orang Yahudi seluruh dunia punya keimanan yang sama bahwa Sang Tuhan yang Maha Agung nanti akan muncul memimpin orang Yahudi sedunia untuk menaklukkan seluruh dunia untuk buat mereka. Jadi bagi mereka Dajjal ini Mesiasnya. Ya. Oh, Mesias Dajjal. pantesan mereka tuh lagi ngoyo banget mau ngebangun Iya. King Solomon itu. Iya. Gitu Mereka dia. nganggap itu Mesiasnya, padahal itu Dajjal bagi kita. Bagi kita Dajjal. Bagi mereka itu Mesias. Mesias Dajjal. Mereka menyebutnya juga dengan Dajjal tapi Mesias. Bagi mereka Dajjal adalah Mesias. Iya. Pemimpin tertinggi mereka Yang justru mereka akan tuhankan untuk memimpin dan menyerahkan dunia ini ke tangan orang Yahudi. Itu yang mereka yakini. Tapi itu syaratnya sekali lagi kuil Solomon sudah berdiri dan itu hanya berdiri syaratnya di atas Masjid Al-Aqsa sekarang. Berarti Masjid Al-Aqsa harus dihancurin. Setelah berdiri baru nggak bisa dihancurin. Kenapa? Selama Hamas masih ada ini nggak bisa dihancurin. Selama perjuangan perlawan masih ada ini nggak bisa. Selama orang masih datang ke Aqsa ini nggak bisa dihancurin. Tapi akan nggak? Ya, mereka akan lakukan. Bagaimanapun mereka tidak bisa dan tidak punya pilihan kecuali melakukannya. Tapi itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Jadi sampai Dajjal turun pun Aqsa tidak akan hancur. nggak akan hancur. Jadi bangunan Solomon Temple. Makanya Dajjal itu keluar dalam keadaan marah. Belum disiapin. Rumahnya nggak disiapin. Sapinya nggak jadi potong. Seharusnya dia disambut dengan dipotong sapi merah. Itu juga nggak dilakukan. Bisa jadi sapinya mati karena dukhon nanti itu. Atau juga ada keburu tua. Keburu mati apa semacamnya. Jadi intinya dia keluar dalam keadaan marah. Kaki tangannya Israel sendiri juga sudah lenyap dari bumi Palestina. Ya, Amerika, Eropa semacamnya yang dulu menjadi kaki tangannya untuk mengerjakan apa saja itu semuanya sudah lumpuh. Ya, sudah punah ya. Masya Allah. Jadi kemarahan Dajjal ini sudah luar biasa. Dia keluar nanti ya dalam keadaan sangat marah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.